Surah Al-Baqarah, ayat 203. Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina, sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan, maka tiada dosa pula atasnya, bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Setelah berbicara tentang zikir di Mina, pada ayat yang lalu yang dirangkaikan dengan tuntunan berdoa, kini ditekankan sekali lagi perlunya zikir juga selama di Mina. Ini penting, karena Mina bukanlah satu tempat hunian masyarakat, ia bukan kota yang menampung penduduk dan aneka kegiatan. Amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah haji pun terbatas dalam melontar dan berkurban, yang keduanya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Keadaan semacam itu dapat menjadikan seseorang mengobrol kiri dan kanan serta mengisi waktunya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, kejenuhan yang diakibatkan oleh keadaan tersebut dapat mendorong seseorang untuk segera meninggalkannya. Nah, untuk menghindari itu, perintah berzikir menjadi sangat penting. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui keinginan banyak orang untuk bergegas meninggalkan Mina, yang keadaan lokasinya serta kondisi jamaah seperti dikemukakan di atas. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, atau berzikirlah sambil melontar dalam beberapa hari yang berbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Barang siapa ingin cepat berangkat sesudah 2 hari, setelah ia melontar dan setelah tergelincir matahari, dalam pandangan Imam Syafi'i. Atau, baik sebelum maupun sesudahnya dalam pandangan mazhab Hanafi, maka tiada dosa baginya bila meninggalkan Mina pada hari itu, tetapi ia harus meninggalkannya sebelum matahari terbenam. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya untuk tinggal hingga hari ketiga. Izin dan ketiadaan dosa adalah bagi orang yang bertakwa. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari mengeringkan daging kurban yang telah disembelih pada hari nahar. Hari-hari dimaksud sesuai dengan bentuk jamak yang digunakan, adalah 3 hari, yaitu hari ke-11, yang dinamai hari Qor, yakni hari keberadaan secara mantap di Mina, hari ke-12 yang dinamai hari Nafar awal, yakni hari keberangkatan berbondong-bondong dari Mina, dan hari ke-13 Zulhijjah, yang dinamai hari Nafar Asham, yakni hari keberangkatan agung dari Mina. Selama hari-hari itu dan sehari sebelumnya, yaitu pada hari Lebaran, dianjurkan banyak berzikir, paling tidak bertakbir setiap selesai sholat wajib, dan dianjurkan juga untuk makan dan minum, atau haram berpuasa. Dengan demikian, bergabung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Ada yang memahami perintah berzikir pada ayat ini bermakna melontar. Kata, zikir yang digunakan di sini, menurut penganut pendapat ini, guna mengisyaratkan bahwa lontaran 66 jamarot hendaknya disertai dengan zikir, mengagungkan Allah, bukan melontar dengan emosi, seakan-akan yang dilontar benar-benar adalah setan. Jamarot, pada hakikat hanyalah sasaran melempar yang dibuat oleh manusia, untuk melambangkan musuh abadi manusia, yaitu setan. Melontar yang dianjurkan adalah dengan menggunakan batu-batu kecil sebesar butir-butir jagung, memegangnya bukan dengan telapak tangan, tetapi memegang batu dengan mendempetkannya pada jari telunjuk dan ibu jari, kemudian melemparnya tanpa mengayunkan tangan, sambil membaca takbir, kemudian berdoa jika selesai seluruh lontaran. Demikian yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula yang terbaik dilakukan. Betapapun juga, apakah makna perintah berzikir adalah zikir secara mutlak dalam berbagai bentuknya, atau melontar jamarot sambil berzikir, namun yang pasti adalah, agama menjadikan beberapa saat dalam 3 hari itu sebagai waktu untuk melontar. Seperti dikemukakan di atas, hari Mina dapat menjadi hari-hari yang membosankan, atau bisa jadi pula ada di antara jamaah haji yang bermaksud melakukan aktivitas lain, maka lanjutan ayat ini menjelaskan, bahkan menekankan bahwa, ibadah bukanlah soal panjang dan pendek pelaksanaan suatu aktivitas, tetapi adalah soal ketundukan dan kehusyukan yang melahirkan ketakwaan. Memang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan nafar sani, dan tentu saja nafar sani, yakni berdiam diri selama 3 hari di Mina disertai dengan zikir yang mengantar kepada ketakwaan, lebih baik daripada bergegas dan hanya tinggal selama 2 hari. Ini, apalagi kenyataan yang menunjukkan bahwa, yang mengambil nafar awal seringkali bergegas meninggalkan Mina dalam keadaan sangat ramai, sehingga mengurangi zikir dan kehusyukan, bahkan dapat menimbulkan gangguan, bukan saja ketika melontar, tetapi juga dalam perjalanan kembali, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu, dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan kelak di hari kemudian, serupa walau tidak sama dengan berkumpulnya di Padang Arafah.